أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin membicarakan sebuah profil paripurna dari seorang muslim. Diawali dengan kata-kata inna fi khalqis samawati wal ard wa ihtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Ada sebuah profil dalam Quran yang disebut dengan ulil albab. Ini jauh melampaui kata alim, jauh melampaui kata ulama. Karena ulul albab ini sesungguhnya orang yang antara fikir dan zikirnya itu sesuai. Tidak hanya persoalan dia menguasai banyak ilmu, tetapi juga mewujudkan dalam tindakan nyata. Maka dalam ayat selanjutnya Allah menjelaskan secara rinci, secara khusus bagaimana ciri ulul albab itu dengan kata-kata alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Adalah mereka orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dalam semua situasi, dalam semua keadaan. Berarti makna lebih luasnya Allah ingin mengatakan yang namanya yadhkurunallah, mengingatku Allah dalam hal itu tidak hanya tereduksi dalam makna-makna ubudiyah saja, tetapi dalam semua aktivitas kehidupan. Mereka yang berdagang dengan jujur berarti dia sedang mengingat Allah. Seorang guru yang mengajar dengan sepenuh jiwanya, mentransfer ilmunya, mentransfer nilai, menjadikan anak didiknya itu menjadi pribadi-pribadi yang berakhlakul karimah, itu juga bagian dari mengingat Allah. Orang tua yang mendidik anak-anaknya, mengasuh anaknya, mencari rizki untuk anak-anaknya dengan jujur, dengan amanah, dengan sepenuh hati, dengan cara-cara yang dihalalkan sesuai dengan syariat, itu juga bagian dari mengingat Allah. Jadi sesungguhnya yadhkurunallah dalam makna ayat ini bermakna luar biasa luas, banyak dimensi yang bisa dilakukan oleh setiap diri kita dalam kerangka mengingat Allah. Lalu dimensi yang kedua adalah wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, yaitu mereka yang menggunakan akal fikirannya untuk memikirkan ayat-ayat Allah yang terbentang di seluruh alam semesta. Maka seorang guru fisika, seorang ahli biologi, seorang ahli alam dan macam-macam disiplin ilmu yang terbentang di dunia ini, jika mereka gunakan untuk sebuah tujuan kebenaran dalam rangka mengingat Allah, membenarkan segala sesuatu yang salah dan menghadirkan itu sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi umat manusia, maka itu bagian dari wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Maka seorang ulul albab adalah manusia paripurna karena dia bisa menyeimbangkan antara spiritualitas dengan intelektualitas. Dia bisa menyeimbangkan antara ibadah dan muamalah. Dia bisa menyeimbangkan antara dimensi ruh dan dimensi jasadiah. Ketika keseimbangan itu melekat pada diri seseorang, maka orang itulah yang disebut sebagai ulul albab.